kayak anakan yang biasanya harganya 600-700, di teman saya itu bisa jualnya sampai 2 juta. Halo semuanya, hari ini kedatangan tamu istimewa. Sebenarnya masih teman saya waktu kuliah, waktu sekolah dulu, pernahnya adik kelas saya di SMSR Yogyakarta. Dulu kita pernah jadi apa ya namanya ya, musuh. Ya, waktu itu pernah menjadi musuh ketika ada lomba painting percussion, bukan painting percussion, saya kelas 1. Apa itu ya, musikalisasi seni dalam lukisan. Nah, waktu itu Harun ini jadi salah satu rival saya, tapi ya ujung-ujungnya ya dia harus menerima, sudah pasti harus menerima kekalahan. Wani-wani ini ngelawan kakak kelas tuh. Tapi kali ini saya diundang bukan untuk ngobrolin seni, tapi diundang untuk ngomongin burung kenari. Halo Mas Harun, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Tony. Piye kabarnya? Alhamdulillah Mas. Sehat-sehat Mas. Alhamdulillah. Ini orang kok dulunya ini awalnya kok bisa masuk di dunia kenari ini gimana? Burung kenari. Jadi saya itu Mas, seneng di hewan-hewan itu sebenarnya udah lama. Itu udah sejak kecil gitu. Soalnya di lingkungan saya itu juga keluarga saya, tapi bukan keluarga itu ya, bukan bapak atau ibu, tapi Pak Adi. Saya dekatnya sama Pak Adi, kakak-kakak ponakan. Itu kan pecinta hewan Mas. Terus dari SD udah pernah diajak gantang lah istilahnya, kalau orang bilang tuh gantang. Iya. Lomba latih lah. Latihan. Nah, dulu pertama SD itu mah zaman di Jogja itu tiketnya masih 2.000, kayak sobekan kertas parkir gitu loh Mas. Itu masih murah, tapi terus kesini lama-lama jadi suka burung ya, khususnya kenari saya. Berarti itu awal mulanya berasal dari keluarga juga ya? Iya. Tapi kan waktu sekolah dulu ngambilnya seni. Seninya malah sekarang nggak kepake. Ya, tapi nggak apa-apa, namanya kehidupan kayak gitu ya. Nah, ini saudara Harun ini nggak main-main loh. Sering sekali juara burung, bahkan sampai tingkat apa ya? Waktu itu pernah nasional pernah? Nasional pernah ya? Pernah. Luar biasa ini. Terus kok tertarik di dunia kenari, khususnya kenari ya? Iya. Itu tuh hal yang paling menarik itu apa kalau dari dunia? Misalkan kalau saya kan tahu ada burung murai batu gitu kan, mungkin karena koceannya pakai. Nah, itu kalau kenari itu spesialnya apa? Hal yang paling menarik apa? Ya, sebenarnya dulu tuh malah pertamanya bukan kenari Mas, itu. Zaman dulu mah waktu pertama dikenalin dulu tuh kayak anis merah. Anis merah. Bunglor. Nah, kalau orang Jawa bilangnya bunglor. Terus murai. Kalau di Jogja dulu murai masih jarang. Setahu saya loh, yang kecil tuh cak ijo gitu. Ya mungkin karena harganya juga yang mahal ya. Kalau orang-orang kampung kayak kita ya mungkin. Iya, kalau dulu kurang terjangkau ya. Wah, itu Pak. Nah, terus ada burung sing warnanya aneh-aneh Mas dulu. Burung warnanya kuning, kok murup. Terus dulu kan sering ada yang warnanya oranye. Jadi mulai tertariknya dari warna dulu pertamanya. Terus kesini mulai suka mulai suka ya itu. Terus lama-lama, tapi kan saya mulai lomba itu sebenarnya mulai serius itu di Jakarta Mas.
Oh, berarti sekitar tahun 2009 oh, 2010. 2009 10 ya. Oh, itu berarti saya udah berapa tahun di sini ya? Udah sekitar 3 tahunan lah. Kan duluan saya yang ngerantaunya. Ya. Nah, itu yang tadi kan masalah warna ya, yang pertama tertarik kan warna ya. Karena mungkin kita kan manusia rupa ya, anak sendiri rupa ya, jadi Nah, itu. tertariknya dari warna Warna. dulu. Nah, mungkin apa pengaruh gitu. Maksudnya perbedaan burung itu bisa dilihat dari warnanya secara apa namanya kualitas untuk lomba itu loh. Kalau sebenarnya tuh di komunitas kenari sendiri itu ada istilahnya khusus perlombaan buat warna, Mas. Jadi Oh. itu beauty contest kalau dulu itu. Jadi di selain lomba irama lagu apa lomba ocehan lah istilahnya, itu ada beauty contestnya. Oh, juga bisa dilihat dari kecantikan Kecantikan, ya, nah. burung ya. Tapi di dunia kenari paling yang masih berjalan sampai sekarang ini mungkin di blok barat, Mas, di sekitar daerah-daerah Bandung. Pecinta apa peminat kenari merlok kalau orang bilang tuh. Jadi merah, dia nyarinya di warna merahnya setahu selalu ini. Merah wortel itu ya. Ya burungnya di setahu saya masih ada tapi di blok-blok daerah Bandung, Jawa Baratan lah. Kalau di generalan di Indonesia itu kebanyakan ya ocehan udah masuknya ke ocehan. Berarti itu nggak ada ini ya, nggak ada pengaruh warna terhadap kualitas suara burung nggak ya? Misalkan warna apa, luarnya lebih kenceng nggak? Enggak, Mas. Kalau itu mah kalau di perlombaan itu yang penting dinilai irama lagunya, kerajinan. Berarti nggak ngaruh ya, misalkan warna kuning itu lebih keras itu nggak? Enggak, itu mah random ya? Random. Paling cuma selera lah itu mah kayak gitu. Terus kan tadi kalau misalkan kita main warna gitu ya, berarti kalau emang kontes warna emang benar-benar nggak dijuri secara suara ya. Suara, ya. Nah kalau ngomongin soal penjurian itu antara yang kalau mungkin kalau warna jelas ya, itu apa namanya lebih enak lah. lebih gampang ya, apa keunikannya, apa kecerahannya gitu ya. Ya kalau di sekarang itu di dunia burung khususnya kenari itu gini, Mas, yang dicari irama lagu, durasi kerja. Tapi pakemnya itu gimana ya? Kalau dulu tuh yang dicari irama lagunya dulu. Tapi kesini kalau itu yang kontes yang buat suara dinilai secara iramanya atau panjangnya. Panjang sama cengkoknya Ngaruh. itu ngaruh. Kalau yang warna kan tadi jelas istilahnya mungkin keunikannya atau apa. Berarti kalau kriteria secara penjurian untuk yang suara itu dinilai dari kerajinan irama lagu. Oh, irama lagu, kerajinan sama durasi juga. Durasi. Kalau power enggak? Power yaitu mungkin nilai plusnya. Oh, berarti ya. Power sama show kalau orang bilang tuh, jadi gaya. Oh, berarti ada ini juga ya, perform burung itu dinilai ya. Oh, nilai plusnya mungkin ya. Iya. Nggak apa-apa, mungkin karena saya asapnya terlalu. Ini baru belajar nggak ngerokok. Oh, tapi nyoba lagi. Ya, tapi kan kalau dunia hobi kayak burung itu kan biasanya malah justru ketemunya rokok, kopi gitu kan ya, Indomie. Sama kayak mancing ya. Ya karena kalau di Jakarta ini kan hobi paling apa ya? Paling populer itu kan antara burung sama mancing ya. Ya, kolam. Iya, mancing. Nah, kalau balik lagi ke burung lagi. Kalau tadi kan secara penjurian udah sangat paham ya. Nah, ini kan hal yang menarik ini kan kami itu kan ini bro sering banget juara ya.
Berapa kali pernah juara? Udah enggak ini? lumayan lah. Udah nggak bisa ngitung ya? Ya kalau buat latihan udah sering, ya nggak sering banget tapi pernah lah. Itu kan piala yang di rumah itu kan sampai banyak banget. Ketika apa ya, waktu 2008 saya kan pernah, waktu itu ada lomba apa 17-an anak-anak tuh. Nah itu kan sampai apa Ya, ngambil ngasih ini buat itu itu kan apa hasil dari lomba burung itu, karena saking banyaknya terus enggak 2018 ya. Itu kan nggak nampung, terus di itu apa kasta tertinggi kenari itu event ya Pak. Saya kurang tahu, cuman event tertinggi kenari itu kelas apa tuh Mas? Maksudnya event apa gitu loh yang kalau di dunia perburungan itu, kalau setahu saya Mas, itu tuh orang buat istilahnya lebarannya burung itu tuh di Piala Raja Mas. oh Piala Raja. Itu nasional skalanya. Sekali nasional itu. Itu pun yang terakhir kemarin tuh sempat mecahkan rekor beberapa itu Mas. Terus ada burung laku termahal, peserta dari banyak provinsi se-Indonesia. Yang setahu saya kemarin yang terakhir 2021 kemarin bulan September itu banyak mecahin rekor. Terus peserta terbanyak. Gitu. Kalau spesifik buat kenari sih, di kenari itu biasanya komunitas Mas. Ada lomba-lomba komunitas gitu. Jadi kalau dulu ya mungkin sampai sekarang ada paburi itu yang pencetusnya dari Klaten. Terus sekarang bergeser ke sini ya lomba gigian. Lomba gigian itu jadi ya emang khusus kenari, tapi gantangannya cuma sedikit Mas. Paling 10, 12, ada yang 16 gantangan. Jadi modelnya penyisian. Oh, kayak liga gitu ya berarti? Ya, kayak liga. Jadi emang seharian bisa lombanya emang kenari. Apalagi di Jabodetabek sini lagi gencar-gencarnya sekarang. Baru banyak event. Tadi kan menyinggung apa harga, jelas satu sudah jelas ya, kalau misalkan sering menang lomba kan berarti harga burung otomatis naik lebih tinggi gitu kan ya. Nah tadi kan menyinggung masalah harga, itu menarik, cuman sebelum kita ke situ mungkin pertanyaan saya, kalau kamu bro itu pernah memenangkan juara itu, event yang paling gede itu event apa? Kalau saya kan sebenarnya cuma joki Mas. Jadi saya tuh ya ada burung saya sendiri, tapi kebanyakan yang saya pegang itu burungnya orang. Oh, jadi istilahnya orang lah. Istilahnya ngikutin burung orang gitu ya. Misalkan bosnya mau main kemana punya burung, cuman kan kalau bos itu kan biasanya sibuk ya. Itu terus nitip ke saya. Oh, berarti nah itu event paling gede, paling juara, paling istilahnya kalau juara apa namanya, kalau kelas-kelasan itu kelas tertingginya pernah juara apa? Yang tadi? Ya Piala Raja kemarin, kalau kemarin saya ngikut ke teman Mas. Jadi saya bantuin teman karena burung yang dipegang banyak, saya bantuin dia megang burung. Itu di Piala Raja kemarin saya ikut. Piala Raja di mana itu? Di Prambanan. Juara satu? Juaranya ada yang juara 1, 2, 3 ada. Soalnya kelasnya kan tuh banyak Mas. Oh itu nyampe berapa? Itu mah maksudnya kan kalau itu ada piala, piagam sama uang ya? Iya. Nah kalau Piala Raja itu sampai berapa uangnya? Nah itu mah tergantung, kalau di perlombaan itu tuh tergantung tiketnya Mas. Oh berarti kalau dihitung ini ya, dihitung kalau di PBI itu salah satu event organizer paling tua di Indonesia, yang pertama lah, pencetusnya lah. Itu dia punya slogan tanpa potongan, jadi berapapun pesertanya dia hadiah tetap keluar juara 1 Mas. Oh misalkan tiket seharga 100.000, misalkan juara satunya 1 juta, 10 kali lipat biasanya hitungannya. Oh bukan misalkan 100.000 yang ikut
100 orang. Itu enggak kayak gitu. Enggak, kalau di burung itu maksimal gantangannya itu kebanyakan 60, ada yang 70. Oh, berarti cuman dikali 10. Oh, karena mungkin ada juara 1, juara 2, juara 3 gitu ya. Biasanya sampai 10 gitu ya. Peringkat. Tapi kan yang paling menarik kalau orang itu kan mungkin nominalnya itu. Nah, kalau nominal yang paling dapat nih. Nominal Juara 1 yang paling gede gitu. itu mah berapa ya? Mungkin kalau secara spesifik mungkin agak-agak ini ya. Iya. Kira-kira sampai puluhan juta apa jutaan? Kalau biasanya gini Mas, kalau saya jalannya sama ngikut teman kan berarti hitungannya satu tim gitu. Kalau satu tim itu bisa banyak Mas. Kalau pas lagi pas lagi juara sering burungnya banyak yang masuk, duitnya agak lumayan. Tapi kalau saya pas jalan sendiri saya sama tim kecil gitu juga nggak gede-gede banget Mas. Tapi ya ada lah, cukup lah buat dibagi-bagi, buat beli rokok, buat makan itu cukup lah. Gitu. Oke, ya mungkin bagi yang tertarik ikut lomba ya mungkin ya kira-kira segitulah ya, kalau tergantung eventnya apa, terus tergantung tiketannya berapa, terus pesertanya berapa gitu ya. Nggak bisa dipatok, wah aku pengen punya burung mudah-mudahan yang ada yang event yang puluhan juta itu belum tentu ya. Itu bisa dilihat dari ntar di lapangannya ya. Oke, kalau kayak gitu ya mungkin nggak bisa ditakar secara pasti gitu ya. Oke, kalau gitu kita coba. Tadi kan kalau burung yang yang sering juara pasti harganya lebih naik ya. Nah, pernah dengar atau pernah tahu dari temen emang bahkan burung sendiri nih yang pernah laku fantastis itu rekornya berapa? Di Kenari. Di Kenari. Di Kenari itu yang setahu saya itu pernah dengar sekitar 100 juta ada. 100 juta ya. Tapi tetap yang beli bos. Kalau di perburungan itu dulu tuh pas kenceng-kencengnya itu waktu ada bos yang tanding. Kalau dulu yang terkenal itu di dunia burung tuh Pak Afitri BKS Samarinda sama Senroni. Nah itu kalau udah tanding, nah itu di akar rumputnya bisa naik harganya burung. Jadi orang-orang yang biasa itu bisa jual burungnya, bisa laku ke bos itu bisa harganya bisa lebih mahal lah daripada kita jual sesama temen gitu. Atau mungkin ini ya, kalau istilahnya kalau di seni rupa itu kalau di tangan kolektor ya udah pasti mahal ya, karena dia kan modalnya kuat gitu ya. Sama link lah hitungannya. Oke bro, dulu kan kita lepas dari keluar dari gantangan ya, istilahnya apa tadi, lomba-lomba. Lomba-lomba. Nah, dulu kan saya malah justru pernah waktu 2018 kan pernah ikut nukerin duit di pom bensin tuh. Nah itu kan kamu kan dulu membuat event ya malah ya. Iya. Nah itu kok bisa dari ikut lomba gitu kok malah bisa membuat event lomba itu awalnya gimana bro? Kalau itu dulu itu gara-gara ya nongkrong kayak gitu loh Mas. Jadi teman-teman banyak ngumpul di rumah, terus ya dulu itu bikin eventnya Kenari Timur Mas. Pertama kali itu Kenari Timur, dicetusnya ya teman-teman pemain kenari yang khususnya orang di daerah Jakarta Timur lah itu dulu. Itu sering nongkrong di rumah, sering ngobrol, terus yuk kita coba bikin event sendiri gitu ya? Sendiri. Nah itu juga di luar dugaan bisa tembus ke Taman Mini itu. Eventnya 3 lapangan. Ini apa? Tempatnya di Taman Mini, di dalam, di parkiran yang buat burung itu loh, apa itu namanya? Museum itu yang ini ya, museum burung itu ya. Yang sampingnya gantangan perkutut itu dulu di situ. Dan itu pun berlanjut itu, maksudnya enggak berlanjutnya setelah berapa tahun kemarin saya sempat bikin event lagi gitu. Kalau ngomongin event tadi kan biasanya kalau orang gantang ya pasti kan
ya sedikit banyak kan tahu mungkin ya. Tapi kan permasalahan antara penyelenggara sama itu kan pasti jauh beda ya. Itu ada nggak kira-kira apa namanya apa ya, kasus-kasus misalkan wow pesertanya tahu-tahu pada ribut apa itu enggak ya? Terakhir ya Mas, yang terakhir kemarin bulan apa, baru beberapa bulan kemarin tuh saya sempet dibantuin temen, diminta bantuin temen buat acara Leon Kenari. Itu posisinya gantangannya di Pasar Minggu. Itu sempet ada insiden lah. Biasanya pada protes atau apa kira enggak? Protes, sempet ada insiden. Itu ya mungkin kalau kemarin itu mungkin dari panitianya ya mungkin karena saya cuma bantuin juga nggak semuanya saya yang ngurusin, jadi kurang proper atau gimana ya mungkin, soalnya temen itu kemarin juga baru pertama bikin acara ya, mungkin ada yang terlewat jadi agak ada insiden yang itulah ya sebenarnya kalau ini ya apa, kita di lapangan ya memecahkan solusinya ya nanti ya pas di lapangan menyesuaikan situasi gimana gitu ya. Tapi cuannya gimana sih bro kayak gitu? Cuan nggak sih kalau buat event-event kayak gitu? Sebenarnya ya Mas, sebenarnya itu harusnya itu cuan. Tapi beberapa kali yang saya bikin, kalau yang dulu itu karena pertama yang di Taman Mini itu dulu ya baru pertama lah, kita pinginnya yang mewah, emang itu salah satu jadi trigger buat teman-teman komunitas yang lain bikin acara yang mewah itu ya, karena acara yang kami bikin juga gitu loh. Jadi mereka juga pada setelah kami bikin di Taman Mini, teman-teman juga banyak yang jadi pengen buat event setelah itu. Tuh. Terus kalau itu memungkinkan nggak sih kalau misalkan kalau kayak kita ini kan kerja gitu ya, kerja ya istilahnya karyawan gitu. Nah itu kalau hobi burung itu memungkinkan nggak kalau bisa menambah income tambahan gitu loh, kalau bagi para pencinta burung gitu? Sebenarnya bisa Mas, kalau di burung itu ya namanya hobi kan tergantung kita membawanya gitu. Kalau yang saya geluti ini kan hitungannya gimana ya, kalau kita mau cari cuan pun sebenarnya juga bisa. Itu kan di burung kan kita bisa ternak, kita bisa, bahkan di burung itu ada orang yang kerja emang jadi joki khusus, dia nggak kerja lain Mas, ini emang ngurusin burung pun ada. Berarti cukup menarik juga ya kalau misalkan kita berbisnis atau mencari pendapatan di luar dari kerjaan harian gitu ya, istilahnya mungkin bisa ya, mungkin 1-2 orang yang nggak banyak tapi bisa mencukupi lah buat hidup ya. Istilahnya kalau hobi sih ya kan itu orang namanya hobi ya buat hiburan gitu ya, tapi kalau mungkin bisa menambah penghasilan kan lebih menarik gitu ya. Oke bro, kalau tadi udah ngomongin ini apa, perlombaan segala macam, nah kira apa tips-tips apa nih yang bisa dibagikan cara merawat kenari biar kan sering juara? Nah itu tipsnya apa kalau Bro Harun nih? Kalau kenari itu yang pertama kita memahami dulu karakter burungnya. Soalnya kan di burung itu kan ada beda burung, beda penanganan lah ya, beda karakter lah. Kita pahamin dulu burungnya maunya gimana, terus kita men-triggernya burung itu biar bisa istilahnya diajak gantang, itu kita harus nyetingnya gimana ya, hitungannya kita jadi mekanik lah, kalau orang bengkel gitu kita mekanik lah. Iya, kita memahamin burungnya yang utama. Kalau saya loh, selain dari makanannya, bijiannya, sayurannya, ya kita kan punya treatment sendiri lah, seperti itu. Kalau masalah makanan nggak ada ini ya, nggak ada bedanya ya. Kalau
kayak apa ya, burung-burung. Kalau adik saya itu kan lovebird itu kan, ya katanya mau yang warna bagus, mau yang warna biasa, yang pocean ya makannya sama. Kalau kenari itu gimana? Kenari pun sebenarnya ya masing-masing mas. Ada yang istilahnya orang nyebutnya tuh pakan kenceng apa pakan rendah gitu. Ya, kalau saya biasanya saya pakai rendah, saya ngeracik sendirilah hitungannya. Jadi emang ada yang beli kemasan 1-2 burung, ada yang saya ngeracik sendiri gitu. Yang ngeraciknya ada yang dicampur sama produk kemasan. Sekarang kan apalagi kemarin harga biji kenarinya kan naiknya kan 2 kali hampir Ganti harga. 2 kali lipat lah gitu. Jadi kemarin saya juga sempat bikin pakan. Oh iya, waktu itu saya lihat-lihat di apa? Di IG apa di Facebook kan benar. Itu nggak diterusin. Itu ya sekarang kalau ada yang minta ya saya bikinin, kalau enggak ya paling saya pakai sendiri. Soalnya kayak gitu, soal gimana ya mas? Dari makannya itu bijiannya terkendala terlalu mahal mas. Soalnya dulu itu sekarungnya sekitaran 300 atau berapa gitu. Sekarang udah jadi 600-an mas. Jadi udah 2 kali lipat ya. Jadi kalau kita mau bikin terus nyetok pun, kalau tinggal berapa bulan nggak habis, ntar kita malah jadi kayak basi gitu. Jadi sayang lah. Makanya kalau ada yang temen yang minta, mas minta tolong nyobain pakannya baru tak bikinin. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang melihat ingin membeli apa pakan ya, membeli pakan racikannya Om Harun Kenari, namanya apa? Kalau dulu sih Abi Kenari dulu. Pakan Abi Jogja ya. Nah, dulu karena dulu sama teman-teman tuh bikin pakan itu kasih nama apa. Ya karena orang Jogja kebanyakan mayoritas teman saya Jogja semua, yang di sini pun Jogja semua. Jadi pakannya Abi Kenari. Plat AB ya. Nah, plat AB dulu kan awal-awalnya seperti itu. Oh, kalau ada yang tertarik mungkin bisa DM ya apa? Ya mungkin kalau namanya apa IG-nya? IG-nya Harun Kenari. Harun Kenari. Kalau Facebook sama Harun Kenari juga. Oke, balik lagi Pak, teman-teman yang mungkin mau coba-coba racikannya Bro Harun ini bisa DM ke IG atau bisa ke Facebook ya. Tapi harus pesan dulu kali ya. Pesan karena mungkin karena harganya ya namanya sampingan kan ya, sampingan ya. Kalau nyetok banyak tahu-tahu nggak laku kan ya. Buat makan sehari-hari sama ini kan ya. Tapi mungkin kalau bisa menyuplai ke pedagang-pedagang juga, itu sebenarnya bisnis yang menarik loh bro. Dulu tuh sempat mas, saya waktu awal-awal itu udah nitip ke teman sales. Jadi ada yang teman sales burung udah sempat di storein kemana-mana. Terus ya karena 1-2 hal jadi terhentilah gitu. Sempat produksi lumayan banyak, saya sudah berapa karton gitu. Kalau vitamin ada nggak sih buat Kenari itu? Vitamin sebenarnya itu ada, tapi biasanya produk-produk dari luar. Yang kemasan banyak mas. Tapi saya kalau buat vitamin itu jarang pakai. Saya seringnya yang alami. Saya mainnya dimakan apa di buah. Jarang sih pakai doping perawatan gitu. Perawatan. Soalnya saya dulu tuh saya punya tim gitu, maksudnya banyak temen yang jadi satu. Dulu bahkan saya tuh sempat ngajarin anak-anak yang nggak anak-anak, masih temen yang tertarik ke dunia burung. Ada kalau yang udah kenal saya di Jakarta, yang kenal si Ayis, apa Ciko gitu. Dulu tak ajak dari dia masih SD mas.
sampai sekarang udah kuliah, udah mau lulus ya. Ya dulu ikut saya belajar bareng lah. Ya, sekarang udah bisa, udah dipercaya sama orang, udah sukses ya. Kita hitungannya ikut seneng lah. Oh, berarti dia malah sekarang buka sendiri? Ya masih, tapi masih bareng-bareng, tapi udah itu. Oh, bisa mandiri gitu ya? Udah dipercaya sama. Ya, istilahnya saling bantu lah ya. Ini cukup menarik sih kalau namanya hobi kan, kalau kayak kita gini kan, kayak saya dulu batu ya sering-sering banyak pergaulan di pasar kemana gitu, ketemu teman, jadi ya kayak saudara lah ya. Oke bro, kok tertarik nggak sih kalau apa ya, ternak gitu loh? Apa? Ternak dulu pernah mas, saya tuh ternak pernah. Awal ternak dulu malah 2012-an saya sempat ternak itu. Tapi karena saya lebih suka di gantangan istilahnya, jadi kalau saya ngontraknya tempatnya kecil, nggak bisa jadi ternak sambil buat, soalnya kan yang buat mainan kan ke-trigger sama cewekan gitu, jadi dia jadi over birahi. Oh, jadi kalau cowok itu harus dipisah ya buat yang buat lomba, buat kecuali sih sebenarnya bisa kalau tempatnya agak gede dikit atau agak luas. Soalnya kan kalau di Jakarta tahu sendiri, kontrakan di sini kan petakannya kecil-kecil gitu. Ya mungkin karena kendala tempat itu tadi ya. Kendala tempat. Soalnya teman saya banyak yang di Jogja yang dia peternak, iya, pedagang, iya, pemain juga, iya tuh sebenarnya banyak. Nah, kalau di sini ya mungkin saya lebih suka itu sih. Sekarang saya malah nggak cuma kenari mas, saya lagi seneng di murai sama Cak Ijo juga gitu. Jadi akhir-akhir ini malah lagi merambah ke yang ini ya, burung-burung burung-burung gede sebutannya ya. Iya, burung ocehan kalau orang bilang itu. Iya, burung-burung yang bodinya gede gitu kan ya. Kalau pasar kenari itu kalau istilahnya apa ya, ada pangsa pasarnya itu gimana sih mas? Maksudnya apakah relatif standar, apa kadang-kadang naik? Tapi dulu kayaknya pernah boom juga ya. Boom itu sebelum batu itu malah masih mahal-mahalnya mas. Sebelum bacan melanda itu harga prospekan aja hitungannya burung-burung, kalau orang nyebutnya tuh AF, seri-seri AF, bahan-bahan aja itu ibarat kata kita jual 800 sejuta mah hitungannya cepet lah lakunya. Dulu mah setelah bacan keluar batu-batu itu kan 2012 ya. Itu kan sempet harganya itu kan waktu sempat anjlok. Itu kan sebelum batu melanda itu kan saya pernah nyetor juga mas ke kios-kios. Jadi saya punya temen yang support saya anakan atau bahan lah buat dititipin ke kios. Saya sempat itu jadi di rumah nyetok buat dagangan, yang bahan-bahan buat setoran kios saya juga pernah gitu. Tapi ya itu dulu pas naik terus 2013 2014 itu ya istilahnya agak turun lah. Karena mungkin orang kegempur otaknya kena waktu itu batu itu saya juga heran loh itu. Saya kan jadi ikut kamu mainan batu tuh itu. Padahal kan saya awal-awal batu itu karena sebenarnya nggak ngikutin tren waktu itu kan, karena dari dulu saya emang suka sama batu gitu ya, suka dari kecil, bahkan saya dari kecil itu udah suka tuh mainan batu akik itu. Nah karena nggak tahu kenapa insting kan kadang-kadang jalan ya, kok ini bacan kayaknya menarik. Cari ketemu orang dari tambang gitu. Saya mulai coba. Awalnya nggak dijual, awalnya buat hobi aja. Kok tiba-tiba tahu-tahu boom, bener-bener semua orang itu ngomongnya batu. Percaya nggak percaya mas, itu sebelum bacan harganya naik, itu waktu saya pulang ke Jogja di pasar Kota Gede itu, pasar lagi lah harusnya. Itu ada satu pedagang Pak Tua, dia udah jualan bacan, harganya masih murah mas. Oh dulu tuh waktu itu masih nawarin harga 1 jutaan.
Aku kan ya mikir Ya mungkin sejuta waktu itu mahal ya. Batu hijau kayak gini, tapi bagus, saya sempat tertarik itu. Akhirnya saya beli biduri bulan apa itu yang putih. Iya yang ada itu pelanginya itu. Harganya 200-an apa tuh. Saya beli itu sama Pirus di batunya balik Jakarta, tahu-tahu harga bacan jadi gila-gila. Itu mah agak ada nyeselnya juga itu. Waktu saya juga lumayan tuh, lumayan cuan, tapi ya karena mungkin sekarang permintaan pasar itu agak menurun, terus harga batuan tetap di atas, jadinya mau secara modal agak keteter lah. Ya kalau ngambil bahannya udah puluhan juta, jualnya lama ya pusing juga kan. Oke, balik lagi ke burung. Tadi kalau bagi yang bagi yang sudah menggeluti dunia kenari mungkin kan paham. Nah, kalau bagi orang-orang yang kayak saya ini kan nggak tahu nih. Tadi kan menyebut ada jenis apa? AF, F1. Nah, itu secara kasta itu paling tinggi. Kalau di Indonesia itu Yorkshire. YS, katanya YS. Yorkshire. Kalau F1 itu jadi pilihan pertama, pilihan 1, pilihan apa itu, jadi silangan antara Yorkshire sama lokal atau AF. Oh, berarti itu istilahnya kalau ayam kambing itu berarti etawa terus di blaster sama yang bukan, jadi anakan etawa gitu ya. Mungkin turunan dari Yorkshire tadi ya. Kalau itu F1. Kalau AF itu jadi dari seri pilihan itu setahu saya itu sampai 6. Kalau udah mendekati, udah 6 itu hitungannya udah Yorkshire lokal lah hitungannya. Nah itu seri F1, F2. Kalau di Indonesia itu kebanyakan F1, F2, F3. Itu udah F4 tuh ada tapi udah jarang-jarang lah. Nah itu kalau disilangin lagi sama lokal itu jatuhnya ke AF. Yang paling murahnya apa? Lokal. Oh, berarti lokal. Yang paling murahnya lokal. Berarti itu antara Yorkshire disilang ke lokal. Nah itu di tengah-tengahnya tuh yang FFF tadi ya. Tapi sekarang juga ada rasmi. Sebenarnya kenari itu jenisnya banyak, Mas. Kalau yang sekarang burung-burung impor itu yang lagi rame itu selain Yorkshire ada rasmi. Terus ada Scott Fancy, ada Belgi Busso. Kalau yang tadi, kalau yang Yorkshire itu secara membedakan secara tampilan atau apa katuranggan itu. Kalau Yorkshire itu kalau dulu ya yang itu kan orang biasanya nyebutnya wortel, bodinya wortel gitu. Jadi kepalanya gede, ngelancip ke ekornya itu kecil gitu. Oh, berarti dari segi tampilannya kelihatan burungnya gede gitu ya. Bagi orang yang mungkin awam, cara membedakannya yang nomor 1 berarti burungnya gede. Yang Yorkshire itu pasti gede. Tapi sekarang mah khusus buat pemain burung ya, Mas, buat ocehan khususnya itu dia sukanya nyarinya kebanyakan di show. Pemain-pemain sekarang itu show. Jadi suka gaya performnya ya. Jadi burung goyang apa burung ngawet gitu. Jadi kayak istilahnya kayak penyanyi itu dilihat dari jogetnya, dari panggungnya ya. Kalau penyanyi dangdut ya dari goyangannya gitu. Itu juga sekarang menarik ya. Itu ada nilai plusnya lah hitungannya. Ya, sekarang nih orang, tapi di daerah-daerah itu beda tempat, beda trennya lah. Ya maksudnya kesukaannya sendiri-sendiri ya. Yang di blok, yang setahu saya loh, itu kalau di blok-blok tengah gitu burung-burung ngawet, burung-burung duduk gitu. Burung ngawet itu? Ngawet itu jadi kayak bentuk huruf C gitu loh, Mas. Oh, ngelengkung gitu. Nah, jadi ngelengkung gitu kalau itu burung daerah sana. Tapi juga kalau di blok barat itu burung-burung goyang. Di barat itu maksudnya kayak Bandung, Tasik gitu. Bukan perang dunia blok barat. Jadi ya sebenarnya juga sama-sama itu kan tergantung orang per orang ya, Mas. Tapi kebanyakan yang saya tahu itu
di kayak gitu. Jadi kalau di daerah-daerah barat, jadi Bandung gitu, sekarang itu suka-sukanya burung-burung kuyang. Oh gitu. Jadi eh, selain apa tadi pocehan, kalau sama warna itu juga ada yang tadi ya performnya itu dinilai juga ya. Soalnya kalau yang di kelas warna beauty contest tuh sebenarnya kalau di Indonesia tuh udah kayak mati suri mas. Bahkan dulu itu peminatnya jarang gitu. Bahkan dulu itu ada kelas kenari isian mas. Kenari isian jadi burung kenari tapi suaranya itu kebanyakan burung blackthroat, burung yang cengkoknya. Oh dia ngikutin bunyi burung lain gitu ya. Oh itu semakin banyak cengkoknya nggak ada suara, hampir nggak ada suara kenarinya, itu lebih bagus. Oh Jadi tapi sekarang kesini mulai tergeser lagi. Kegeser lagi karena eventnya, jadi perlombaannya udah mulai hilang, hitungannya udah mulai hilang lah. Jadi kayak orang-orang yang nyetak pun udah jarang. Masih ada, saya nemuin ada beberapa teman yang saya tahu itu masih suka masterin istilahnya, tapi udah peminatnya tuh udah nggak kayak dulu gitu. Paling mereka tuh ngambil buat cengkok, jadi buat isiannya. Jadi durasi kerja, durasi burung kerja itu ntar ada cengkoknya, jadi lagunya biar lebih enak lah gitu. Mungkin kalau kayak azan itu ada cengkok. Iya, naik turun. Trans TV sama RCTI beda. Oke bro, udah berapa menit tadi ya? Kalau tadi ngomongin apa lagi nih? Kalau bagi pemula atau pembeli baru itu, kalau dari burung kenari itu lebih bagus dari kita beli kecil terus dirawat atau gimana? Kalau gitu tergantung mas. Kalau saya loh itu tergantungnya, kalau dari ternakan lah itu hitungannya, kita tahu nggak ternakannya siapa gitu. Soalnya ada ini ya, ada genetik juga ya, terah juga ya. Terah-terahannya itu ngaruh gitu. Oh, berarti hampir kayak merpati ya? Iya. Itu saya di beberapa teman itu yang terah-terahannya udah sering juara itu, anakannya pun harganya bisa fantastis mas. Yang berarti ngaruh kalau misalkan ada yang apa istilahnya indukannya itu sering juara, nah anakannya kebanyakan ngikut juga, yang kebanyakan mengikut. Itu tergantung indukannya, cewekannya juga mas. Dia jadi kalau biasanya bapak ntar cewekannya dari anaknya, dia ngambilnya kalau silangan udah dari anaknya apa cucunya gitu, biasanya lebih bagus kan, gennya lebih kuat biasanya. Temen di Jogja pun saya beberapa temen ngelihat itu, bahkan harganya menurut saya itu bisa udah di luar nalar lah, ya masih nalar tapi itu emang pasar dia emang udah beda lah gitu. Tapi kalau hitungannya udah punya nama gitu juga ya tetap laku-laku aja mas. Kayak anakan yang biasanya harganya 600-700, di teman saya itu bisa jualnya sampai 2 juta. Ada yang sampai, setahu saya itu teman pernah jual di atas 6-7, di atas lah, lebih mahal dari itu pernah nemuin lah. Oke, kalau gitu lebih bagus beli anakan terus dilatih sendiri gitu ya, istilahnya sebelum burung itu belum ngoceh apa? Ya udah, kalau beli anakan pun biasanya itu antara 3 sampai 7 bulan. Itu kalau anakan, itu tergantung ya gitu mas, selera mas. Kalau orangnya nggak mau ribet ya hitungannya kita nyolok di gantangan. Dan nyolok di gantangan itu jadi kita ya udah kita mantau burung,
ketemu yang enak, tuh ini punya siapa, tanya mas jual berapa, gini deal. Kita langsung bisa buat lomba lagi gitu kalau nggak mau ribet gitu. Sekarang ngerawat berapa burung sih? Kalau dulu banyak mas, sekarang lagi dikit. Soalnya saya udah mulai seneng murai lagi. Soalnya dulu pernah megang murai berapa setahun lebih lah, hampir 2 tahun yang lalu, karena yang tak pegang itu mati, terus agak ngedrop di murai. Terus ini udah mulai dikasih kepercayaan sama temen, suruh megang murai lagi. Sekarang lagi seneng murai sama cak ijo. Oh, oke, terakhir nih ya, mungkin karena udah kepanjangan juga yang nonton juga ntar kuotanya entek. Oke, terakhir mungkin ke depan tetap di Kenari, atau kan tadi menyinggung sekarang tertarik ke murai apa ke cak ijo. Ke depan kira-kira mau nerusin Kenari apa pindah ke burung lain? Kalau saya Kenari itu tetap mas, soalnya dari dulu tuh saya di Kenari itu memang udah suka gitu. Kalau ya itu kan bisa hitungannya jalan bareng seiringan bisa mas, nggak mengganggu gitu loh, nggak tabrakan lah. Kalau Kenari kan bisa sekalian buat isian kayak cak ijo atau murai batu kan bisa mas. Jadi Kenarinya jalan. Oh, berarti malah bisa ini ya buat isian ya? Oh iya. Kenari jalan, ijo jalan, murai jalan. Ya yang kalau yang temen ada yang percaya ke kita, ya kita jaga amanah lah Pak. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih Om Harun ngobrol-ngobrolnya. Kita sampai larut malam. Oke, situ aja obrolannya. Mungkin kalau ada yang bisa diambil dari obrolan kita, kalau misalkan nggak ada ya nggak, emang kita ya videonya biasanya kayak gini. Oke, sekian saja ya. Makasih Om Harun, sukses selalu Kenarinya. Bagi teman-teman yang ingin order atau ingin mencoba racikannya Om Harun, bisa hubungi mungkin di IG atau di Facebook Harun Kenari. Oke, sekian saja. Terima kasih. Salam SC. Apa namanya? Poin salam buk lah ya. Ojo menang. Oke.